Perkenalkan, nama saya Aditya Permadi dari kelas SI 4202. Di sini saya akan mempresentasikan hasil translate dari modul 8 pada transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Selanjutnya ada model desain. Model desain dibuat dari model persyaratan, kasus penggunaan, dan model domain. Kemudian ada diagram interaksi. Diagram interaksi adalah nama kolektif untuk dua diagram berikut, yaitu diagram urutan dan diagram komunikasi. Selanjutnya, diagram interaksi dapat digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, potong skenario satu kasus penggunaan. Selanjutnya ada membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang Anda ketahui tentang proses bisnis. Yang ke desain membantu Anda memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Selanjutnya ada robustness analysis. Robustness analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam memodel. Selanjutnya, inputan untuk robustness analysis adalah kasus penggunaan, skenario use case, diagram aktivitas, dan model domain. Outputnya adalah model desain, biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML. Selanjutnya ada komponen batas. Komponen batas tuh, kelas batas itu bertindak sebagai komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antar sistem dan aktornya. Selanjutnya ada komponen layanan. Komponen layanan kelas adalah komponen dan kontrol adalah layanan yang mewakili koordinasi, pengurutan, dan transaksi. Selanjutnya komponen entitas. Komponen entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering presis. Selanjutnya ada komponen layanan dan entitas. Komponen layanan dan entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Selanjutnya komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entity. Kemudian proses analisis robustness. Yang pertama itu ada pilih use case buat diagram komunikasi. Selanjutnya adalah konversi diagram komunikasi. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, dapat dilihat di gambar. Selanjutnya mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi diagram komunikasi sebelumnya tuh yang gambar sebelumnya. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi, yaitu dalam sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat, panah terbuka, nomor urut, daftar parameter, kondisi penjaga, serta parameter. Membuat diagram komunikasi, yaitu pilih use case yang sesuai, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi, analisis formulir. Ya, ini ada step by stepnya, itu tempatkan aktor di diagram, tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Kemudian identifikasi komponen batas. Lalu identifikasi komponen layanannya. Selanjutnya identifikasi komponen entitas. Selanjutnya identifikasi interaksi tambahan. Identifikasi metode tambahan. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar untuk menambahkan metode tambahan seperti ini. Selanjutnya contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci tentang grid reservation, yaitu skenario primer jika berhasil dan skenario sekunder jika tidak berhasil. Selanjutnya ada contoh diagram komunikasi, dapat dilihat pada gambar. Nah, ini ada beberapa contoh komunikasi. Nah, selanjutnya ada diagram urutan. Diagram urutan itu memberikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke atau dari diagram komunikasi, buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram UML. Identifikasi sequence diagram. Nah, fragmen. Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih untuk ditampilkan dalam satu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa kecil. Contoh fragmen. Nah, di sini ada contoh-contoh dari fragmen. Nah, ini selanjutnya adalah contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut ini menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari grid reservation. Untuk skenario primer jika berhasil dan skenario sekunder jika tidak berhasil dalam satu diagram menggunakan fragmen alt. Sedangkan skenario sekunder tidak berhasil di mana kamar yang ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan. Sedangkan diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation details dan termasuk fragmen loop. Ini ada contoh sequence diagram. Dan contoh ini masih contohnya untuk sequence diagram. Yang terakhir adalah ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Yang kedua, interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML. Yang ketiga, diagram komunikasi. Dan yang keempat adalah sequence diagram.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.